Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi. Wah, apa kabar mirsa Mang Cek Wicek Pal TV dimanapun berada. Tetap masih dalam semangat merdeka, Vili, hari ini. Indonesia merdeka terus melaju untuk Indonesia maju. Betul sekali. Di usia yang ke-78 tahun. Kemarin Apo Dio gawe pemirsa Mang Cek Wicek di rumah. Apo melok manjat pinang, Vili, apa manjat sosial? Panjat pinang, panjat pinang Panjat ya. pinang, ya. Panjat sosial tak boleh, itu kan Nggak kami boleh. tiap hari. Ya, tiap hari itu. Nah, pasti banyak nih ini aktivitas-aktivitas lomba, upacara, ataupun apapun itu yang pemirsa lakui. Nah, pagi ini jangan lupa terus pantangi kami di Halo Palembang. Dan hari ini spesial karena bersama dengan aku, Mang Cek Hagai. Dan aku Cek Vili, walaupun Cek Vili sekarang ini masih yakin-yakin Yonian, banyak Apa pasti tuh? Mang Cek Bicek yang dari kemarin sudah ngeluh. Ay, Apa hari tuh? ini masuk begawe lagi. Nah, ya. Atau mungkin yang lah ngambil cuti supaya hari kejepit ini langsung sampai long weekend. Benar, yakin itu bukan di Palembang lagi, pasti sudah keluar kota Langsung berangkat itu pasti biasanya. Tapi walaupun memang sekarang sudah masuk begawe, sudah melakukan aktivitas seperti biasanya, kalau untuk update informasi itu sudah suatu kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari, kan? betul. Dan itulah memang fungsinya Halo Palembang ini sebenarnya, Cek Nah. Hagai, untuk memberikan informasi seputar update Kota Palembang dan Sumatera Selatan, tentunya dengan tema kita hari ini yaitu tumbuhkan harapan, wujudkan impian, pendidikan di pinggiran dalam semangat kemerdekaan. Wow, luar biasa karena masih dalam semangat 45 ini pemirsa, di usia 78 tahun Indonesia merdeka. Ini ada orang-orang narasumber yang luar biasa yang bersama kami pagi ini. Yang pertama ini ada Bapak Bahrul Arkani Arifin, Sarjana Teknik, adalah pendiri Sekolah Pinggiran Sriwijaya, Ketua Yayasan Satu Amal Indonesia. Selamat pagi Pak Bahrul. Pagi Cek Hagai ya? Pagi. Yes, betul nih ya. Nah, apa kabar pagi ini? Sudah Alhamdulillah sarapan? sehat, baik. Sehat ya? Iya. Sudah sarapan belum? Udah. Wah, Alhamdulillah. sudah ya. Kalau Kan belum nanti terlihat. aja ini langsung ya. Karena Laksan. terlihat memang. Lah semangat ya. Kalau sudah semangat, pasti ceria. Betul. Nah, di sebelahnya Vili. Ada Kak Arjuna, SPD, Betul. selaku Kepala Sekolah PAUD KB Ceria Head of Marketing Communication Satu Amal Indonesia. Biasa. Karena kalau dipanggil Bapak, ini nih masih kemudahan. Iya, sebenarnya. Iya. Panggil Daripada panggil ibu kan? Iya benar, jangan ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir ya narasumber yang memang sudah berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan juga hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita terkait dengan suasana semangat kemerdekaan juga ini. Betul. Dan terlebih untuk Yayasan Satu Amal Indonesia yang didirikan oleh Mas Bahrul dan juga dilakukan juga oleh Mas Arjuna. Kita mungkin tanya-tanya dulu nih, Mas Bahrul, kira-kira boleh dijelaskan apa sih Yayasan Satu Amal Indonesia ini? Oke, siap. Jadi Satu Amal Indonesia ini merupakan lembaga sosial kemanusiaan Ya. yang berasal dari Kota Palembang, Mas. Wah. Jadi kan Bakal banyak heroes. orang yang mengira Satu Amal Indonesia ini dari Jakarta atau dari mana buka cabang di Kota Palembang. Yang perlu diketahui, Satu Amal Indonesia berdiri dan lahir di Kota Palembang dan diinisiasi oleh anak-anak muda Kota Palembang. Jadi bisa jadi salah satu kebanggaan juga lah bagi masyarakat Kota Palembang. Kita punya salah satu lembaga sosial kemanusiaan. Nah, kalau bidang-bidang tersendiri, jadi kan lembaga sosial kemanusiaan ini di Satu Amal Indonesia kita punya 4 bidang. Pertama bidang pendidikan, jadi salah satu fokus Satu Amal Indonesia itu di bidang pendidikan. Tapi lebih kita ke pendidikan alternatif dan pendidikan kemasyarakatan. Jadi kita punya 4 komunitas program. Kalau di bidang pendidikan ada Sekolah Pinggiran Sriwijaya yang berlokasi di TPA 2 Karyajaya. Ada yang kedua itu Rumah Belajar Ceria, itu di Kampung Sungai Pedado. Yang ketiga itu ada Ruang Yatim Cerdas, ini fokusnya ke panti asuhan. Yang keempat itu ada PAUD gratis KB Ceria. Jadi memang 4 ini yang menjadi program kita. Walaupun kita punya targetan beberapa waktu ke depan kita punya sekolah SD, SMP, tapi untuk saat ini kita baru mengoptimalisasi 4 program pendidikan ini. Luar biasa. Ya, itu bidang pendidikan. Yang kedua itu ada bidang sosial kemanusiaan. Jadi memang Satu Amal Indonesia punya berbagai macam program seperti berbagi makanan gratis, ada sembako lansia. Kita juga ada program infrastruktur seperti pembangunan sumur di pondok pesantren. Habis itu program-program sosial lainnya. Nah, UMKM. Nah, yang ketiga itu kita juga fokus di bidang kebencanaan. Jadi, alhamdulillah Satu Amal Indonesia juga ikut berperan merespon maupun membantu dalam hal-hal kebencanaan. Seperti kalau di tahun 2021 kita ke Lumajang, Pak ya. Ke Lumajang. Habis itu yang terakhir itu kalau tahun kemarin kita ke Cianjur, dan yang terakhir kemarin itu kita merespon bencana di Lahat. Wow.
Dan yang dan yang keempat itu di bidang kerelawanan. Jadi memang alhamdulillah kita Satu Amal Indonesia bisa menjadi salah satu wadah anak-anak muda di Kota Palembang yang lumayan banyak anak-anak mudanya. Kita wadahi, kita kasih tempat untuk beraktivitas dan mengekspresikan diri di hal-hal yang positif dan bermanfaat. Salah satunya di bidang kerelawanan. 4 bidang itu, Kak. Wow, ini banyak banget ya, Vili ya, luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak muda Kota Palembang, asli Palembang ini, Palembang. bukan dari luar, ya kan, lokal heroes ini, luar biasa. Nah, mungkin apa sih yang mendorong Mas Bahrul dan kawan-kawan untuk mendirikan Yayasan Satu Amal ini? Apa cerita latar belakangnya dan sudah berdiri berapa lama ini? Siap. Jadi memang berdirinya Satu Amal Indonesia ini di fase yang kalau kita bilang itu di fase yang cukup sulit, Kak. Karena kita berdiri di fase-fasenya COVID lagi naik-naiknya. Jadi Satu Amal Indonesia itu berdiri di tahun 2020, tepat di bulan November. Nah, karena sebelumnya juga kita punya aktivitas di bidang kerelawanan, saya, Mas Arjuna, dan juga teman-teman yang lain, dan kita melihat di fase dan di masa COVID itu kan banyak sekali problematika dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Sebagai anak muda Sumsel, Kota Palembang, kita terpanggil nih untuk bisa memberikan sesuatu, berperan lebih besar bagi masyarakat, tapi dalam konteks yang lebih profesional. Nah, pada akhirnya kita mendirikan lembaga sosial kemanusiaan ini, yaitu Satu Amal Indonesia. Jadi berdirinya itu di fase COVID. Nah, dengan harapan lembaga Satu Amal Indonesia ini menjadi salah satu lembaga nasional ke depannya yang berasal dari Kota Palembang, Kak. Nah, jadi kalau kita kenal nih beberapa lembaga itu kan banyak nih yang buka cabang di Kota Palembang. Lembaga Dompet Duafa misalnya, Rumah Zakat, atau sempat kemarin kita dengar ada ACT. Nah, tapi kan kita belum pernah tuh dengar lembaga yang berasal dari Kota Palembang itu yang dia punya kebermanfaatan luas di nasional. Nah, kita pengen Satu Amal Indonesia ini from Kota Palembang dari Sumatera Selatan untuk Indonesia, seperti itu. Satu Amal Indonesia go to nasional ya, biar orang di luar sana tuh juga lebih mengenal lagi dengan Satu Amal Indonesia. Tapi karena saking bagusnya kan banyak yang mengira kalau Satu Amal Indonesia ini kan bukan dari Palembang. Betul sekali. Jadi itu kan suatu pencapaian juga ya. Nah, kita sekarang ke Mas Arjuna ini. Arjuna SPD selaku Kepala Sekolah PAUD KB Ceria Head of Marketing Communication. Nah, kan kalau tadi di Satu Amal Indonesia ini ada bidangnya, yaitu bidang kependidikan nggak dia? Nah, kalau untuk Mas Arjuna sendiri, kalau untuk bergabung di Satu Amal Indonesia ini dari tahun berapa kemarin? Oke, jadi sebenarnya pada tahun 2020 itu diajak dan menjadi tim dari Mas Bahrul sendiri. Jadi langsung memang menjadi salah satu pendiri juga dari Satu Amal Indonesia itu. Dan alhamdulillah salah satu programnya itu ada program pendidikan tadi, Mbak. Nah, yaitu program PAUD gratis KB Ceria ataupun PAUD KB Ceria. Dan kebetulan memang latar belakang pendidikan sarjana S1 saya itu pendidikan PAUD. Nah, jadi saya ini merupakan alumni dari PG PAUD Universitas Sriwijaya. Nah, alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin kan Satu Amal Indonesia itu diamanahkan untuk mengelola PAUD KB Ceria di Sungai Pedado tadi. Dan saya yang menjadi kepala sekolah di sana. Seperti itu kalau untuk historical bergabung dengan Satu Amal dan juga membersamai Satu Amal Indonesia itu tersendiri. Oke, jadi memang alhamdulillah sekarang itu sudah terpilih ya jadi kepala sekolah PAUD KB Ceria. Nah, untuk menjadi kepala sekolah itu kemarin kenapa bisa terpilih? Apakah memang kemarin tuh lebih banyak kontribusinya ataupun memang saya ini punya latar belakang SPD loh, jadi kayaknya saya harus jadi kepala sekolah. Coba mungkin bisa diceritakan, Mas. Oke, jadi kalau untuk kenapa pada akhirnya terpilih menjadi kepala sekolah PAUD KB Ceria itu mungkin karena sebagai bentuk visi besarnya Satu Amal Indonesia sih, Mbak. Kita pengen memberikan pendidikan walaupun pendidikan gratis kepada anak-anak yang mungkin berada di pinggiran kota ya, tapi kita tetap kepengen kualitas pendidikan mereka itu nomor satu ataupun kualitas pendidikan mereka itu tetap harus terjaga. Nah, maka pada saat itu dengan saya sebagai lulusan pada saat itu alhamdulillah sudah lulus juga sih. Sudah lulus Baru lulus ya? Iya, sudah lulus. Baru lulus sih. Tahun 2022. ya. Baru lulus sebagai S1 PG PAUD, maka saya memberanikan diri untuk mengambil amanah sebagai kepala sekolah itu juga. Dan selain sebagai kepala sekolah PAUD juga saya tergabung dalam organisasi di luar itu, Mbak. Jadi ada organisasi namanya PKG kalau di Kota Palembang nih, Pusat Kegiatan Gugus, Perkumpulan Kepala Sekolah se-Kota Palembang. Nah, turunan lagi ada perkecamatan. Nah, alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah PAUD KB Ceria juga diamanahkan sebagai ketua pusat kegiatan gugus di Kecamatan Kertapati. Jadi ibarat tuh mengketuai ataupun mengkepalai kepala sekolah PAUD se-Kertapati. Wow,
Luar biasa ya ini pemirsa, masih muda, pinter pula. Benar, jiwa aktivisnya itu luar biasa. Iya, nah ini aktivitas yang dilakukan ya Mas Bahrul dan Mas Juna. Itu bisa diceritain mungkin Mas, Iya. kemarin itu kejadiannya Lagi ngapain, atau eventnya ada apa? Nah kalau ini kegiatan yang di Sekolah Pikiran Sriwijaya. Jadi di puncaknya pandemi sekali Mbak. Pada saat kan ada perubahan proses pembelajaran tuh dari yang tatap muka menjadi daring. Iya. Nah kita berasumsi kan apakah anak-anak yang berada di daerah pinggiran ini, kalau ini di TPA 2 Karyajaya, tempat pembuangan sampah. Jadi kita berasumsi apakah mereka nih siap seperti itu kan dengan perubahan, dan dilihat daripada saat itu di bulan Juli 2020 itu memang kaget baik masyarakat, anak-anak dengan perubahan pendidikan tadi. Nah kita hadir sebagai bentuk memberikan layanan pendidikan kepada mereka dengan core fokusnya itu adalah kedua hal. Pertama pendidikan karakter dan juga pengembangan soft skill bagi anak-anak di sana, seperti itu. Oke, dan kalau ini sepertinya beda dengan event yang tadi ya? Iya beda. Nah, kalau ini event apa Mas? Ini yang Sekolah Pinggiran Sriwijaya. Sekolah Pinggiran Iya. Sriwijaya Jadi memang tadi. ini kalau dilihat gambar kan kita lagi main. Iya, Jadi memang benar. konsep kita di Sekolah Pinggiran Sriwijaya itu adalah fun learning. Jadi memang kita ada proses pembelajaran. Pembelajaran juga tadi kan di alam, kita duduk lesehan dan juga menggunakan konsep-konsep yang memang lebih mudah dipahami sama anak-anak. Nah, setelah kita belajar biasa kita ajak anak-anak main, entah nanti ngambil buah, makan bareng, tadi Iya. kan ada sempeda atau main bola bareng-bareng. Betul sekali. Sehingga kan yang paling penting dalam konsep pendidikan anak-anak ini kan bagaimana anak-anak itu mencintai dunia pendidikan, mencintai sekolah. Nah, kita tuh di Sekolah Pinggiran Sriwijaya kita ingin menghadirkan sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, ketika mereka merasa bahwasanya sekolah ini menyenangkan, maka mereka itu nanti akan terus memiliki keinginan besar untuk terus melanjutkan pendidikan sampai di jenjang yang lebih tinggi. Bukan dipaksa gitu Bukan ya? dipaksa. Betul. Nah, apalagi kan mereka ketemu dengan banyak role model nih, kakak relawan yang kuliahnya di kampus-kampus yang berbeda, sehingga mereka punya keyakinan juga untuk memiliki mimpi yang lebih tinggi dan punya harapan. Nah, jadi kan kalau tema kita hari ini mengenai tentang harapan kan, hadirnya Sekolah Pinggiran Sriwijaya ini salah satunya adalah memberikan harapan kepada anak-anak bahwasanya dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala macam permasalahan yang mereka miliki hari ini, mereka tetap bisa kok punya impian yang besar dengan berbagai macam upaya. Salah satunya itu memberikan role model kepada mereka dan juga membersamai dan mendampingi dalam proses pembelajaran mereka. Seperti Luar itu. biasa. Nah ini untuk sekolah pinggiran ini berapa kali seminggu atau tiap hari nih Iya. Mas Bahrul? Ya, kalau Sekolah Pinggiran Sriwijaya kan konsepnya kita lebih ke pendidikan alternatif atau pendidikan non formal. Jadi kita pelaksanaannya 2 kali seminggu, setiap hari Rabu dan juga Sabtu. Oke. Luar biasa. Kalau untuk sekolah PAUD KB Ceria itu Mas? Kalau untuk sekolah PAUD KB Ceria kita dari Senin sampai Jumat. Iya. Jadi memang setiap pagi. Jadi Iya. kalau rutinitas saya dan Mas Bahrul nih pagi sebelum jam 7 keluar ke sekolah dulu, ngajar dulu. sekolah. Iya, kita ngajar. Juga ngajar. Iya, saya ngajar juga di I see. PAUD. Oke, PAUD KB Ceria. oke. Dari hari Senin sampai hari Jumat tadi ya. Nah, kalau untuk jamnya Mas, itu seperti biasa atau Jamnya dari gimana? jam setengah 8 sampai jam 10.30. Iya, jadi sekolah PAUD-nya itu sama seperti TK-TK formal Iya, seperti benar. biasa, Mbak. Jadi setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 10. Kita punya 4 guru sebenarnya. Kita berdua juga guru dan ada 2 guru perempuan lainnya. Nah, yang membedakan juga mungkin salah satu uniknya PAUD Ceria dan bentuk kita pengen mengoptimalisasi kualitas pendidikan anak usia dini itu hadirnya sosok 2 laki-laki dalam pendidikan mereka. Yang ini benar-benar kalau kita merasakan di lapangan itu berbeda untuk tumbuh kembang anak-anak. Mungkin kan kalau dengan perempuan kan biasa tuh. Iya. Nah, tapi kan dengan sosok hadirnya laki-laki tuh jadi mereka punya keterikatan dan juga punya sisi emosional yang berbeda. Apalagi kan kalau kita melihat ke belakang data bahwasanya Indonesia salah satu negara yang fatherless, kehilangan sosok ayah, dan juga kita menemukan langsung di lapangan banyak sekali anak-anak yang memang ayahnya pagi kerja, pulang sore. Nah, kehadiran kami berdua sebagai laki-laki yang menjadi guru bagi mereka itu memberikan peran sebagai sosok ayah juga kepada mereka, sehingga juga bisa memberikan optimalisasi terhadap pendampingan mereka, terutama dari sisi perkembangan emosional mereka. Luar biasa. Karena memang jarang sih ya PAUD dan TK itu yang ngajar cowok ya. Iya. Biasanya Itu kita lihat kan ibu-ibu. Ibu-ibu miss semua Iya. makanya. Nah, sebenarnya juga salah satu yang diinginkan oleh Satu Amal Indonesia Iya. program pendidikannya, kakak sekalian, kita pengen kaum laki-laki ini punya kesadaran bahwasanya tuh kita punya kesadaran untuk mendidik anak-anak. Nah, jadi kan kalau kita lihat tuh tadi banyak relawan-relawan kita yang cowok-cowok juga. Sebenarnya juga itu bentuk
optimalisasi kita juga memberikan pendidikan keluarga kepada anak-anak muda dalam konteks aplikatif, praktek langsung. Jadi sehingga nanti misal 5 tahun ke depan mereka sudah berkeluarga, mereka punya anak, mereka sudah punya pengalaman Untuk mendidik anak. mendidik anak berinteraksi, enggak yang misalnya laki-laki kan kadang kita berpikir laki-laki ini cuma memberikan nafkah, tidak terlibat secara mendalam terhadap perkembangan anak. Enggak, kita kepengen memberikan kesadaran kepada pemuda-pemuda yang cowok hari ini, ayo dong kita juga aktif dalam proses pendidikan anak-anak, entah itu keponakan kita, adik kita sendiri. Nah, sehingga anak kita ya. iya, sehingga nanti kita mungkin. Jangan ya. Emaknya marah kayak sehingga nanti kita juga memberikan solusi itu terhadap fatherless yang hari ini ya menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Baik, ini semakin menarik perbincangan kita dengan mas-mas yang luar biasa ini, pemirsa. Masih tentunya tentang semangat kemerdekaan menumbuhkan harapan khususnya bidang pendidikan bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin sedikit tanda kutip terabaikan. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang lewat Siko ini. Tetap di Halo Palembang. Masih di Halo Palembang, pemirsa. Semangat pagi, semangat kemerdekaan. 78 tahun terus melaju untuk Indonesia maju. Dan masih dengan narasumber yang luar biasa, Mas Bahrul dan Mas Juna. Ini dari Yayasan Amal, Satu Amal Indonesia. Ciptaan Wong Palembang, jadi jangan sampai salah. Ini karya anak bangsa, anak Palembang. Wong kita punya ini. Wong kita punya. Sebentar lagi karena akan go nasional, bahkan go internasional mungkin. Amin. Ya. Karena bantuannya juga tadi sempat cerita udah bukan cuma sampai ke Indonesia aja, tapi sudah sampai kemana tadi, Mas? Ke Turki Sudah pada sampai saat ke Turki. Boleh di diceritain. jadi pada saat kita dapat kabar di bulan Februari ya kalau nggak salah, di bulan Februari kan ada gempa Turki yang betul. sangat besar pada saat itu. Nah, maka kita menggerakkan anak-anak muda Kota Palembang nih. Yuk, gimana kontribusi kita untuk nasional bahkan internasional seperti di Turki ini. Nah, pada saat itu alhamdulillah Mas terkumpul lebih dari 100 anak-anak muda yang dalam waktu 2 hari kita penggalangan dana, dan hasil penggalangan dana itu kita titipkan kepada mitra kita, yaitu Sekolah Relawan tadi yang sempat saya sampaikan sebagai core untuk di bidang kerelawanan dan juga kebencanaan. Jadi kita memang belum mengirimkan SDM ke sana karena kita menyadari perlu banyak belajar lagi pada saat kita ingin turun di lokasi bencana, apalagi bencana yang skalanya internasional tadi. Jadi kalau untuk skala internasional kita baru mengirimkan bantuan, tapi kalau untuk skala nasional alhamdulillah di 2021 pada saat erupsi Gunung Semeru kita turun, pada saat gempa Cianjur juga kita turun, dan alhamdulillah pada saat itu saya juga menjadi bagian dari tim yang turun pada saat di gempa Cianjur. Seperti itu. Mas Juna juga ikut. Iya, jadi memang udah pernah ikut? Belum. Kalau untuk kebencana saya belum pernah turun. Oke. Lebih ke tim yang turun, termasuk menugaskan Arjuna ini pada saat gempa Cianjur untuk berangkat selama 10 hari menitipkan bantuan dari masyarakat Kota Palembang yang waktu itu kita melakukan penggalangan dana yang juga donasi untuk kita sampaikan ke masyarakat Kota Cianjur waktu itu. Iya, mungkin boleh diceritain ya, Phil, ya, pengalaman ketika turun bencana ke Cianjur, mungkin ke mana Lahat. lagi? Ke Lahat. terakhir kemarin pada saat kebakaran di Jakarta Barat, Tambora. Nah, kemarin juga sempat di sana. Nah, ke Cianjur itu gimana? Ya, jadi kalau di Cianjur itu Mas, kita kan dapat kabar itu di bulan November kalau nggak salah ya, gempa Cianjur itu, dan kejadian itu siang, jam 1:30 siang. Jadi kan jam 1:30 siang, kemudian juga di hari-hari anak-anak sekolah. Nah, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Satu Amal Indonesia pada saat itu adalah mengumpulkan anak-anak muda. Yuk, kita sama-sama gerak nih. Jadi ada tagline pada saat itu adalah Sriwijaya Indonesian Action. Dari bumi Sriwijaya untuk Indonesia. Dan tagline-nya itu adalah untuk Indonesia kita nggak pernah main-main. Nah, jadi aksi pertama kita galang dana dulu selama 2 hari, dan alhamdulillah terkumpul sampai ke 50 juta pada saat itu selama 2 hari galang dana. Kemudian dari hasil penggalangan dana itulah kita bawa bantuan kita langsung ke sana karena kan masih bisa dijangkau dengan mobil ya. Jadi memang kita turun satu armada berlima, pada saat itu saya salah satunya, dan juga pada saat itu diamanahkan oleh Mas Bahrul sebagai ketua rombongan perjalanan, sekaligus sebagai ketua tim pada saat di Cianjur. Dan memang dilihat Mas pada saat di Cianjur kemarin, karena kejadiannya siang, kemudian juga di jam anak-anak sekolah, maka yang paling banyak merasakan dampaknya itu adalah anak-anak. Bahkan sempat ada orang tua yang bercerita anaknya itu tertimpa reruntuhan pada saat sedang berbelanja di warung. Nah, itu yang membuat
mereka sedih, bahkan banyak kehilangan anak-anak. Bahkan anak-anak, misalkan dalam satu tenda pengungsian nih, seharusnya ada 15 anak misalkan. Nah, tapi yang tersisa itu hanya 2 anak. Nah, 2 anak tersebut walaupun mereka tidak luka secara fisik, tapi kan emosional, Secara mental itu. mental mereka tuh juga di bagian sana. Nah, karena memang core dan fokusnya satu amal ini di bidang pendidikan dan kita menyadari skill kita pada saat itu ya baru pada bagian anak-anak, nah maka kita memutuskan untuk berani terjun ke Cianjur sebagai bentuk memberikan layanan psikososial kepada anak-anak. Jadi pada saat saya turun ke camp-camp pengungsian, yang saya lakukan pertama itu adalah menyapa anak-anak. Simpel saja, dengan bawa permen, kemudian juga bawa jajanan, ciki-cikian, dan lain sebagainya sebagai bentuk bonding kita ya, mengenalkan bahkan mendapatkan hati mereka lah. Dan kemudian satu hal yang selalu saya perhatikan dan juga saya sampaikan kepada teman-teman, baik pada saat turun di lokasi pengajaran seperti biasa maupun ke bencana, itu adalah dengan memperhatikan kuku mereka. Nah, karena kan metode bonding ataupun metode pendekatan yang saya gunakan itu adalah dengan memotong kuku jari mereka. Jadi pada saat memotong kuku itu yang kita ajak bercerita, misalkan bagaimana kemarin, apa yang sudah dilakukan hari ini, dan itu biasanya anak-anak jauh lebih merasakan feel dan kedekatan itu. Nah, seperti itu. Ilmu baru nih pilih. Iya. Bukan cek kuku, biasanya dipukul loh Mister. Iya. Zaman dulu. Jadi kita yang bantu potongin, sambil bercerita Sambil gitu Mas, bercerita. ya. Nah, itu adalah teknik bonding yang sangat baik ya, dan mungkin memang masyarakat belum banyak yang tahu sama bonding ini. Nah, bersyukurlah Mancik-Micik yang ada di rumah karena nonton segmen kedua ini tahu udah ilmu bonding. Bahkan sering juga pada saat di PAUD, misalkan kita kan melihat, ya kita menyadari, misalkan di sekolah pinggiran Sriwijaya ada salah satu anak yang saya tanyakan, kenapa kukunya panjang? Dan jawaban mereka tuh adalah, nggak gatek-gunting kuku Kak di rumah. Mungkin bagi kita, nggak mungkin gatek-gunting kuku kan, tapi bagi mereka yang berada di daerah misalkan TPA Karajaya, ya memang itu realitanya Mas dan Mbak. Jadi, dan ya relawan yang hadir di sana ataupun kita yang hadir bagi anak-anak sana harus memberikan apa ya, pelayanan lah, bahkan kan memberikan kepedulian itu kepada mereka. Jadi mereka jauh lebih merasa, kakak ini perhatiannya sama aku gitu. Dan baper ya. Bapernya tapi secara bonding. Iya, secara bonding, Nah, kedekatan bapernya secara tadi. bonding. Dan tentunya memang banyak sekali nih pengalaman-pengalaman nih, mulai dari Mas Juna, mulai jadi Mas Bahrul juga tadi ya, dengan adanya Satu Amal Indonesia ini. Tapi boleh dong Mas cerita sedikit ini khusus buat Mas Bahrul ya. Kan kalau kita lihat kan ini kan Mas Bahrul ini punya background sarjana teknik gitu ya. Ada juga yang nanya netizen karena katanya kenapa padahal background itu sarjana teknik tapi terfikir untuk membuat Satu Amal Indonesia ini. Coba Mas diceritain. Iya, jadi banyak sekali juga sih sebenarnya Cek Hali yang menanyakan kok ini anak teknik malah fokusnya beraktivitas dan membuat lembaga sosial kemanusiaan. Jadi sebenarnya ilmu teknik itu nggak hilang-hilang banget. Karena jujur ketika kuliah juga saya aktif di berbagai macam organisasi, termasuk organisasi sosial. Nah, dari pengalaman itulah yang pada akhirnya setelah lulus saya sempat kerja juga, sebenarnya sempat kerja, habis itu buka usaha, usaha di bidang makanan. Nah, pada saat usaha di bidang makanan itu COVID tutup nih. Bingung mau melaksanakan aktivitas, mau kerja lagi juga, rasanya belum saatnya untuk kerja. Nah, akhirnya terlibatlah dalam aktivitas sosial kemanusiaan, aktivitas kerelawanan yang sebelumnya hanya sekedar ikut, ini menseriusi sekali. Nah, ketika ikut lebih jauh, lebih dalam lagi di aktivitas sosial kemanusiaan, kok rasanya saya menemukan sisi yang berbeda dari diri saya sendiri. Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh menemukan passion. Nah, yang ketika saya rasakan tuh berbeda ketika saya belajar teknik, ketika saya membuka usaha makanan itu perasaannya itu berbeda. Baik itu ketika saya memikirkannya maupun ketika saya mengerjakannya. Nah, dengan keyakinan itulah yang membuat saya pada akhirnya memutuskan, oke lah saya akan menseriusi untuk bergerak di lembaga filantropi dengan menginisiasi satu lembaga yang semoga lembaga ini bisa menjadi salah satu peran saya untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Nah, pada akhirnya saya mendirikan lembaga Satu Amal Indonesia dengan cita rasa anak teknik seperti itu. Karena kan anak teknik kan dituntut untuk berpikir kompleks ya, merekayasa. Nah, cara berpikir kompleks inilah yang coba saya terapkan juga dalam penerapan kelembagaan ataupun pengelolaan lembaga Satu Amal Indonesia sebagai lembaga yang profesional. Wow, berarti
jadi ini apa namanya sentuhannya juga beda ya. Kan di pendidikan disentuh oleh orang teknik ya, Billy ya. Tiba-tiba memang Iya. akhirnya menemukan passion gitu ya. Nah, kalau untuk Mas Juna tadi ya, kan kita tahu kalau misalnya untuk membantu yang terkena bencana gitu kan, selain ilmu, tenaga, pengalaman, finansial itu juga sebagai faktor utama lah ya. Iya. Nah, bisa diceritain nggak Mas kegiatan untuk penggalangan dana itu kemarin lewat apa? Ataupun mungkin dari Satu Amal Indonesia ini ada sekret, jadi mungkin masyarakat luas itu bisa memberikan bantuan, ataukah memang sekarang sudah zamannya media sosial? Oke, jadi kalau untuk penghimpunan dana dan memang menjadi selalu diamanahkan oleh Mas Bahrul untuk memimpin galang dana dan lain sebagainya, jadi memang menjadi suatu experience yang berharga sih Mbak gitu. Nah jadi itu misalkan kita bercerita pada saat gempa Cianjur kemarin ya, kita pada saat itu kita langsung mengkonsolidasi tim. Pertama tim internal dulu sih pasti ya Mbak. Tim internal dulu, tim sesama relawan, yuk kita sama-sama gerak. Kemudian malamnya baru kita mengajak kepada seluruh organisasi, baik itu organisasi kampus, organisasi kepemudaan, IRMA dan lain sebagainya untuk sama-sama bergerak galang dana. Fokusnya itu penghimpunan ke galang dana. Memang ada dua metode yang kita pakai. Yang pertama itu galang dana secara offline, itulah kita buka sekret tadi. Jadi kalau sekretariat kita tuh di Jalan Nunjuk Jaya nomor 11A di samping Unsri Bukit jalannya. Nah di situ jadi kita memang membuka setiap hari, baik itu donasi uang, donasi pakaian, donasi barang dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah kita melakukan penggalangan dana ke jalan. Nah, penggalangan dana ke jalan ini memang penuh tantangan ya pada saat setelah kasus yang kemarin yang ada lembaga yang ditutup itu. Iya benar. Jadi memang dari Dinas Sosial Kota Palembang itu strength Mbak sekarang untuk mengantisipasi lah jangan sampai ada yang seperti itu lagi. Nah maka kita berkoordinasi serta berkomunikasi bagaimana baiknya. Nah maka dari Satu Amal Indonesia pada saat itu kita memang membuat panduan khusus bagi seluruh teman-teman relawan yang ikut terlibat dalam aksi galang dana. Jadi kita itu Mbak kalau galang dana hanya dari jam 4:30 sampai jam 5:30, 1 jam. 1 jam saja. Karena kita screening nih siapa sih orang-orang yang mau kita ajak untuk galang dana. Apakah mahasiswa ya? Kalau mahasiswa galang dana di kampus. Kurang relate kan, tidak nyambung kalau kita nak galang dana di jalan. Betul. Nah kalau kita pengen galang dana di jalan, artinya sasaran kita tuh adalah mereka yang baru pulang kerja. Nah maka pilihlah jam galang dana itu jam mereka pulang kerja. Jangan dari jam 3, karena kan kalau dari jam 3 sudah terkuras tenaganya panas. benar. Dan sampai jam 5 orang pulang kerja kita sudah capek. Nah momentum itu tadi yang terlewatkan. Maka kita fokus galang dana itu hanya 1 jam, dari jam 4:30 sampai jam 5:30. Kemudian relawan-relawan yang turun ke jalan pada saat galang dana itu juga kita berikan SOP terkait pakaian. Misalkan kita tidak memperbolehkan mereka galang dana pakai tas lempang, karena itu kan sebagai bentuk kita mengedukasi masyarakat dan juga kita pengen ya teman-teman relawan tuh juga harus punya standar gitu dalam galang dana. Bahkan kita mewajibkan untuk pakai sepatu. Kenapa kita wajibkan pakai sepatu? Sebagai bentuk safety first kita Mas. Karena kan kita tidak tahu nih di jalan. Baik itu apa kaki kita yang terlindas beban kan dan lain-lain kan. Karena kan kita tidak tahu itu di jalan. Nah kemudian kita mewajibkan para relawan tuh untuk mengedukasi masyarakat. Misalkan dan juga wajib untuk senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Baik itu masyarakat yang donasi ataupun tidak, kita wajib memberikan pengalaman yang berharga bagi mereka. Dan ternyata dengan kita mengkonsep seperti itu, hasil penggalangan dana, misal contoh nih, saya kan selalu galang dana di Caritas, Simpang Caritas. 1 jam penggalangan dana di Caritas itu sampai 10 juta Mas. Wow. 1 jam. Walaupun cuma sebentar, tapi memang momennya itu pas Iya, gitu ya. memang kita jangan sampai apa ya, memang by strategi tadi kan, memang by strategi, by plan. Pernah sampai 1 hari galang dana itu ada 300 relawan yang terlibat. Sampai sekret kita tuh penuh. Macet jalannya. Iya, gara-gara banyak sekali orang-orang yang ingin menyumbangkan ya sedikit hartanya. Luar biasa ya memang ya. Nah ini apa namanya hal-hal yang kayak ini yang mungkin perlu diketahui juga oleh anak-anak muda Kota Palembang. Jadi mungkin pemirsa Halo Palembang juga pengen gabung ini kan. Jadi udah tahu tadi alamatnya di Jalan Nunjuk Jaya. Karena masih open buat apa namanya Open volunteer. terima open volunteer juga ya kan. Ada program apa tadi Mas? One day volunteering. Nah itu boleh diceritain tuh gimana? Iya, jadi untuk anak-anak muda Kota Palembang yang mungkin pengen dan tertarik dengan aktivitas sosial kemanusiaan, pengen coba aktivitas kerelawanan. Jadi memang kita tuh punya beberapa tahapan dalam rekrutmen relawan kita. Ada yang namanya relawan Satu Bahu, itu relawan yang memang secara umum dia bisa terlibat di semua program Satu Amal Indonesia. Ada yang kedua itu relawan penggerak pendidikan. Nah, kalau relawan penggerak pendidikan yang memang fokus ke program-program pendidikan kita dari Rumah Belajar Ceria, Sekolah Pinggiran Sriwijaya,
ruang yatim cerdas. Atau yang ketiga nih, kita punya kegiatan namanya One Day Volunteering. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikut aktivitas kerelawanan tapi sibuk nih dan pengen ikut sesekali saja. Nah, kita punya kegiatan namanya One Day Volunteering. 1 hari ikut membersamai Satu Amal Indonesia, memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat lewat program-programnya. Kebetulan kita lagi open untuk One Day Volunteering di tanggal 27 Agustus nanti. Jadi nanti di tanggal 27 Agustus kita ada kegiatan One Day Volunteering 1 hari melaksanakan aktivitas kerelawanan. Aktivitas apa saja yang nanti akan diikuti? Pertama nanti ada edukasi dan juga insight kerelawanan. Yang kedua nanti rekan-rekan akan ikut belajar bersama anak-anak di Sungai Pedado. Yang ketiga itu nanti kita akan melaksanakan distribusi air bersih berupa 1 mobil tangki kepada masyarakat yang ada di Sungai Pedado. Itu. Wow, ini dicatat tanggalnya Vili ya, kalau Vili nak join. Iya, nanti kalau 27 mau join Agustus. bisa langsung kepoin Instagram Satu Amal Indonesia atau buka di web satuamalindonesia.org. Oke, nah kalau untuk persyaratannya itu sendiri Mas, mungkin bisa langsung dikasih tahu biar masyarakat tuh lebih tahu gitu kan. Mungkin untuk umurnya harus berapa ke berapa gitu. Oke, kalau untuk One Day Volunteering ini kita umum sebenarnya, tidak terikat ke usia, baik itu anak-anak, muda maupun yang sudah dewasa bisa ikut. Yang penting nanti mereka memang menyediakan waktu 1 hari full untuk ikut kegiatan. Dan juga sebenarnya kita juga mengajak orang-orang yang berkegiatan di One Day Volunteering itu juga nanti ikut bisa membantu secara langsung berupa donasi, baik itu untuk program pendidikannya maupun program distribusi air bersihnya. Nah, kalau untuk yang relawan penggerak pendidikan maupun relawan Satu Bahu itu lebih untuk usia umurnya lebih ke usia 15 sampai usia 30 tahun yang bisa ikut serta mendaftar. Oh, yang Satu Bahu itu yang terus Ya, ikut iya. setiap hari ya berarti Reguler ya. setiap hari. Full timer lah ya. Nggak full timer juga, intinya nggak full timer. mereka menyediakan waktu sesuai dengan jadwal yang mereka bisa ikuti. Jadi semisal nih 1 minggu ini kita punya hampir 12 kegiatan. 12 kegiatan, baik itu 17 Agustus kemarin kita punya di 3 tempat. Nah, perayaan aja itu. Perayaan pertama upacara bendera dan juga pelaksanaan perlombaan di Sungai Pedado bareng anak-anak dan juga bareng ibu-ibu. Yang kedua kita punya kegiatan di Panti Asuhan Peduli Anak Yatim. Yang ketiga itu kita punya kegiatan bersama masyarakat di Kampung 10 Ulu. Nah, 3 kegiatan itu kita bagi relawan-relawan yang memang udah kita bentuk panitianya, teman-teman juga ikut berpikir dan mengkonsep dan juga ikut terlibat dalam kegiatannya. Kalau kayak hari ini kita punya program Free Food Car, berbagi makanan bersama masyarakat di Kampung Tunanetra. Nah, jadi untuk masyarakat yang belum tahu, di Palembang ini ada yang namanya Kampung Tunanetra di belakang PTC. Jadi ada sekitar 65 tunanetra yang memang tinggal dan beraktivitas di situ. Nah, biasanya kita rutin 1 bulan sekali melaksanakan Free Food Car, berbagi makan siang gratis untuk masyarakat di sana. Nah, ada relawan-relawannya juga yang terlibat, namanya tim Free Food Car. Ada juga sebelum Free Food Car ini, pagi ini ada yang namanya Masjid Clean Up. Masjid Clean Up itu programnya bersih-bersih masjid. Wow. Ada timnya juga untuk Masjid Clean Up. Nah, besok baru nanti ada pelaksanaan program pendidikan. Nah, Wow, banyak banget, banyak sekali nian, ya. banyak banget ya. Saking ininya ya. kalau Apa ini bulan punya ide itu? bulan kemarin itu total kita tuh selama 1 bulan kita punya 62 aksi kebaikan 62 aksi di bulan kebaikan. di bulan Juli. Di bulan Juli aja. Padahal Nah, kita sebulan tuh 30 hari. Ya, 30 hari. baiklah itu. Nah, pemirsa pasti kepo dan penasaran apa bahaya yang dilakukan di bulan Juli kemarin, dan masih banyak informasi yang bakal kita gali dari 2 narasumber yang luar biasa ini. Kami bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Pemirsa, Mang Cebice masih di Halo Palembang. Ini hari apa ini? Hari Jumat ya, Billy ya? Benar, Tanggal hari berapa? Jumat. 18 Agustus. Masih semangat, masih panas. Benar, Ya kan, benar, dengan jiwa pejuang dari Semangat 45 kemarin. Tentunya dengan 2 narasumber, Mas Bahrul dan Mas Juna yang luar biasa. Ini para pendiri dari Yayasan Satu Amal Indonesia, produk dari Palembang. Ini kebanggaan Wong Kito yang bentar lagi kita doakan juga bakal go nasional. Amin. Bakal tersebar di berbagai kota di Indonesia. Karena memang apa yang mereka lakukan ini luar biasa, pilih. Ya, kalau tadi dibilang bahwa bulan Juli aja ada 62 kegiatan yang dilakukan, padahal sebulan cuma 31 hari. Nah,
ini kita mau tanya juga mungkin dari Yayasan Satu Amal ini ada kolaborasi nggak dengan komunitas lain atau dengan pemerintah mungkin dalam menjalankan aktivitasnya, boleh diceritain? Oke, jadi kalau dari sisi kolaborasi tentu kolaborasi ini menjadi sebuah kebutuhan ya manusia sekalian. Karena dengan kolaborasi ini kan kita bisa menciptakan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Pun dengan Satu Amal Indonesia kita selalu membuka kolaborasi seluas-luasnya ke semua elemen dan segmentasi. Baik itu dari sisi perusahaan, baik itu dari OKP, organisasi kepemudaan, bahkan dari segi pemerintahan. Kalau dari sisi pemerintahan tuh kita beberapa kali pernah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, sama juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, memberikan edukasi kepada masyarakat, ke anak-anak terhadap perlindungan anak, edukasi juga tentang perempuan, itu kita pernah lakukan. Dinas koperasi. Iya, Dinas Koperasi. Di sisi lain juga kolaborasi dengan OKP ini yang jadi salah satu salah satu keutamaan di Lembaga Satu Amal Indonesia. Kita kalau kolaborasi ke organisasi OKP itu hampir 55 organisasi kepemudaan pernah berkolaborasi dengan Satu Amal Indonesia, baik itu organisasi kampus, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan masyarakat, pageant juga pernah kolaborasi kayak Duta Genre, Bujang Gadis, habis itu duta-duta yang lainnya juga. Itu kita selalu membuka kolaborasi. Tentu kolaborasi ini nanti disesuaikan dengan manfaat yang pengen diciptakan, apakah memang programnya khusus ke anak-anak, apakah programnya khusus ke sosialnya tadi atau ke pendidikan, seperti itu. Luar biasa memang, karena bicara mengenai gerakan-gerakan sosial ini perlu sekali yang namanya kolaborasi dengan berbagai pihak kan. Nah, ini menarik tentang sekolah pinggiran tadi nih Mas. Ini kan udah jalan kurang lebih 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya. Iya. Nah, gimana sih menurut Mas-mas sekalian untuk terus menjaga kontinuitas dari sekolah pinggiran ini, tentunya dengan tetap semangat kemerdekaan tadi. Karena kita tahu butuh komitmen yang kuat, butuh juga dukungan dana pastinya, dan hal-hal lain yang mendukung semuanya. Mungkin Mas Juna atau Mas Barul. Oke. Jadi kalau untuk mendukung program ini supaya lebih sustainability tadi Mas ya, ya berarti kita juga harus melibatkan stakeholder terkait, baik itu dari masyarakat, baik itu orang tua. Jadi bukan hanya interaksi kita dengan anak-anak, apalagi misalkan kita pengen mengusung mereka harus semangat terus belajar, mereka harus semangat menuntut ilmu. Nah itu peran orang tua dan juga masyarakat setempat itu sangat luar biasa sekali, dan kita harus sebagai seorang relawan maupun sebagai tim yang turun ke lapangan tuh harus menjaga komunikasi-komunikasi itu. Jadi orang tua juga memiliki tanggung jawab serta peran, misalkan hari ini waktunya sekolah pinggiran Sriwijaya, hari ini waktunya sekolah di PAUD, hari ini dan lain sebagainya, itu adalah bentuk tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan cuma tentang Satu Amal yang hadir ke lokasi, bukan, tapi kita tuh mengibaratkan kita ini sebagai trigger bagi masyarakat di sana. Karena kan balik lagi, yang menentukan maju atau tidaknya itu kan adalah diri sendiri mereka. Nah kita di sini, jadi selalu saya sampaikan Mas, dalam misalkan di PAUD nih, saya selalu sampaikan kepada anak-anak dan orang tua, ibu-ibu, kalau ibu-ibu semangat, ibu-ibu kompak, yakinlah sama Pak Juna, pasti banyak bantuan yang datang. Dan memang itu nyatanya Mas. Semakin kompak, semakin sering untuk berkomunikasi, berkolaborasi, banyak orang-orang yang hadir, tertarik untuk membantu masyarakat. Nah itu adalah kunci ternyata. Bukan cuma tentang kita interaksi ke anak-anaknya, tapi juga orang tua dan juga masyarakat setempat harus yakin bahwasanya pendidikan yang kita berikan itu sabar, prosesnya itu pasti bakalan membuahkan hasil. Seperti Luar biasa, karena memang harus dari diri kita dulu semangat, optimis, ya kan? Ujung-ujungnya jadi mestakung, semesta mendukung. Seperti yang disampaikan Mas Juna tadi, luar biasa. Ada nggak cerita-cerita inspiratif ataupun yang kira-kira dari anak-anak sekolah pinggiran ataupun PAUD yang menyentuh hati dari Mas Juna, Mas Bahrul, dan kira-kira ini yang semakin membawa kita semakin ingin berkontribusi lagi di sekolah pinggiran ini? Iya, banyak sekali sebenarnya kalau cerita-cerita inspirasi itu kan. Salah satunya sebenarnya kita pernah menghantarkan salah satu anak di sekolah pinggiran Sriwijaya itu memenangkan lomba bercerita mendongeng tingkat provinsi juara 1 dan juara 7 di tingkat nasional. Itu ada namanya Nabila. Dia memang salah satu anak yang sangat rajin mengikuti sekolah pinggiran Sriwijaya, dan pada saat itu kita coba menggali potensinya, dan ternyata memang anak ini punya potensi di mendongeng. Maaf, ini warga Sungai Pedado juga? Mas, di TPA Karya Jaya. TPA di sekolah Karya pinggiran Jaya. Sriwijaya. Nah, waktu itu kita daftarkan, waktu itu lomba yang dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Nah, alhamdulillah masuk 10 besar videonya. Di 10 besar itu
dikompetisikan kembali, alhamdulillah mendapatkan juara 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dan kalau banyak cerita-cerita lain, seperti kalau kata ibu-ibu itu semenjak hadirnya sekolah pinggiran Sriwijaya, anak-anaknya semakin rajin belajar di rumah, semakin semakin giat juga untuk ke sekolah yang sebelumnya kadang males-malesan. Nah, di sisi lain juga kayak kemarin kita mendistribusikan air bersih nih Mas, yang kalau kondisi sekarang sedang kekeringan, kemarau, ya bantuan yang kita kasih itu sangat bermanfaat. Mungkin kalau kata ibu-ibu ya, kalau yang sering kita temukan, oh Kak, terima kasih banyak katanya udah memberikan bantuan air bersih yang biasanya kalau kami beli itu hari ini bisa keluar duit 10.000 2 galon. Nah, karena ada bantuan ini 10.000-nya kami belikan beras. I see. Iya. Nah, itu yang membuat kami tuh pada akhirnya Terus semangat lagi berarti. harus lebih giat lagi nih untuk menghimpun, untuk membuat program, karena memang ini dirasakan betul feedback dan manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kalau ngomongin tadi pertanyaan dari CHG berkenaan dengan bagaimana nih biar sustainability, kan setidaknya ada 3 aspek menurut saya bagaimana program itu bisa sustainability. Yang pertama itu dari aspek SDM-nya. Jadi kan bagaimana Satu Amal Indonesia ini bisa mempersiapkan SDM yang berkualitas, jadi terus menambah kapasitas, karena juga di 2 tahun Satu Amal Indonesia ini kita terus belajar Mas, karena memang secara experience kita juga belum terlalu banyak. Jadi kan saya dari anak teknik buka usaha, habis itu mendirikan lembaga nih, bukan yang sebelumnya itu pernah bergerak di lembaga filantropi mana, habis itu membuat sendiri, enggak. Jadi kita tuh belajar learning by doing, belajar dari pengalaman. Jadi itulah kita juga punya targetan selalu menambah kapasitas SDM, baik itu dari sisi pengelola Satu Amal Indonesia-nya sendiri maupun dari sisi volunteer. Yang kedua program. Nah, program kita itu bagaimana kita bisa menciptakan program-program yang efisien juga. Kalau secara budgeting itu nggak terlalu besar, tapi high impact. Nah, ini yang kita pengen ciptakan. Contoh kayak program-program pendidikan. Program-program pendidikan kita tuh kan sebenarnya kalau secara pembiayaan nggak mahal, Mbak. Tapi dia punya efek yang luar biasa. Efek ke anak-anak mudanya diwadahi dan mereka bisa mengekspresikan ilmu yang mereka punya. Dari sisi anak-anaknya mereka didampingi dan juga mendapatkan pembelajaran yang sangat baik. Padahal dari sisi biayanya sangat murah. Nah, yang ketiga tuh dari sisi pendanaan. Nah, jadi kan kalau secara umum kan lembaga Satu Amal Indonesia ini punya 2 platform pendanaan. Yang pertama dari sisi offline, yang kedua dari sisi online. Nah, kalau offline kan tadi kita melakukan penggalangan dana, kita punya program namanya Amplop Kebaikan ke Masjid, kita juga punya kencengan 4S, gerakan sedekah 1.000 selama sebulan. Kalau secara online kita donasi, menghubungi donatur-donatur yang memang pernah berinteraksi dengan Satu Amal Indonesia, kita tawarkan. Kita juga pakai platform, kalau seperti kitabisa.com. Nah, Satu Amal Indonesia itu punya platform sendiri, namanya amalkebaikan.com. Itu platform yang memang kalau teman-teman mau berdonasi secara online bisa akses. Ada berbagai macam program Satu Amal Indonesia, tinggal pilih saja mau donasi program air ada, mau program pendidikan ada, mau program makanan juga ada, itu bisa diakses di situ. Amalkebaikan.com ya. Amalkebaikan.com. Baik, kalau kami adanya Amal Zafira. Bukan, itu Nonton versi lagi TV. Cek Amalnya. Nah, ini mungkin boleh di-spill dikit dah, Mas, bahwa apa sih yang diajarin di sekolah pinggiran selain mungkin literasi dan juga pendidikan itu sendiri? Ada hal-hal lain yang mungkin dikasih ke anak-anak sehingga anak-anak tadi bisa semangat sekolah, semakin semangat juga ikut sekolah pinggiran. Apa sih yang diajarin di sana? Oke, kalau yang diajarkan yang menjadi uniknya Mas ya. Iya. Pertama itu karena relawan kita tadi itu lintas jurusan kuliahnya. Jadi mereka memang punya pandangan dan juga punya ilmu yang berbeda-beda. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi relawan juga bisa memberikan experience yang berbeda-beda kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran kita memang proses pembelajaran yang tidak kita samakan dengan sekolah. Dalam artian kita belajar dengan metode-metode yang kita kreasikan, baik itu dengan percobaan-percobaan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sering mengajak anak-anak untuk keluar, misalkan untuk study tour dan lain sebagainya, ataupun juga pengenalan media serta teknologi. Karena kan misalkan di lokasi yang di daerah pinggiran kan mungkin first time bagi mereka untuk lihat laptop, ketik di laptop dan lain-lain. Nah, itu adalah great experience pertama bagi mereka, dan relawan juga senang membantu di sana, anak-anak juga senang. Nah, karena sama-sama senang tadi, itulah yang membuat misalkan, Sabtu kaget SPS lagi ya, misalkan, Sabtu lagi datang lagi ya. Nah, itu yang membuat mereka tuh Excited lagi ya. Excited lagi. Bahkan misalkan kalau di PAUD Mas ya, jadi sempatlah kemarin ibu-ibu cerita. Jadi kan karena ini awal pembelajaran baru, kita tuh mengenalkan lagu pada saat pulang tuh namanya tuh misalkan Ila liko. Nah, lagu yang sampai jumpa lagi tuh
Jadi ada ibu-ibu cerita seperti ini. Pak Juna, dia ini anak aku nih dari balik keluar pagar PAUD sampai ke rumah tidak berhenti nyanyi lagi gitu. kok. Sampai besok nanya kapan sekolah lagi. Jadi anak-anak dari jam 4, jam 5 tuh sudah bangun. Bahkan ada orang tua yang bilang, anak aku nih belum kebajui karena kalau dia laba baju lah anak pergi. Saking semangatnya saking tadi semangatnya ya. itu. Saking semangat melihat dan menunggu para gurunya datang seperti itu. Luar biasa emang karena memang ini kan para gurunya masih muda-muda, Muda-muda. belagak-belagak ulo ya dah ya. Dan banyak sekali juga ilmu-ilmu. Banyak ilmunya, belum lagi nanti relawan-relawan yang mungkin dari mahasiswa-mahasiswi yang juga pastinya menarik-menarik buat anak-anak. Nah, mungkin closing statement ini dari dua narasumber yang luar biasa. Silakan ke pemirsa atau himbauan atau mungkin ajakan juga, terserah, bebas. Mas Juna dulu atau Mas Bahrul, bebas. Iya. Ya untuk rekan-rekan Kota Palembang nih, jadi udah kenal ya tadi ya, dijelasin tentang Satu Amal Indonesia, salah satu lembaga lokal asli dari Kota Palembang yang sebenarnya jadi kebanggaan kita juga, punya banyak manfaat untuk masyarakat Kota Palembang. Ya, ayo kita dukung kan, kita support, dan juga sekali lagi kami berharap anak-anak muda di Kota Palembang itu nanti bisa punya kontribusi besar juga dimanapun berada, salah satunya lewat aktivitas kerelawanan dan juga aktivitas sosial kemanusiaan. Karena sekali lagi Indonesia butuh sekali peran-peran anak-anak muda di sektor manapun untuk bisa memajukan negara kita tercinta. Seperti tema 78 tahun Indonesia Merdeka, terus melaju untuk Indonesia maju. Wah, luar biasa. Lanjutkan mungkin, Silakan Mas Mas Juna. Juna. Iya, jadi menambahkan dari apa yang disampaikan Mas Bahrul tadi adalah Satu Amal Indonesia ini memiliki visi yang besar untuk Indonesia. Maka kita mengajak kepada seluruh anak-anak muda di Kota Palembang, mari kita berkarya dan juga memberikan kontribusi nyata dengan tagline adalah dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia. Luar biasa. Dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia. Tepuk tangan guys semuanya, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Juna, Mas Bahrul, sangat menginspirasi pagi ini Vili. Betul sekali. Terus melaju untuk Indonesia maju, terus maju juga buat Yayasan Satu Amal Indonesia dengan semua aktivitas dan kegiatan yang sangat inspiratif. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan founder Satu Amal Indonesia dan juga Mas Juna yang sangat luar biasa. Pemirsa yang mau join silahkan langsung kepoin Instagramnya di Satu Amal Indonesia atau di websitenya tadi ada amalkebaikan.com, betul ya? Nah, pemirsa, jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap harinya, Senin sampai Sabtu jam 9 sampai merapat ke jam 10. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Saya HGK Inde. Dan aku Cek Vili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.